Tapi kok dunia yang waktu tuju, materi yang waktu tuju, anak akhirat tidak akan pernah berjumpa. Kalau yang dia tuju, yang dia tanam adalah rumput, yang tanam rumput ya Pak, mereka mungkin 3 bulan panen padi situ, mungkin. Tapi kalau dia menanam padi, tanpa diundang rumput tiba. Para sahabat itu mereka ikhlas karena Allah, hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Bapak Ibu, bahkan untuk merugi saja pun tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu. Jadi Nabi Muhammad di antara program awalnya ketika pendatang ini yang disebut Muhajirin, maka di Madinah apa di antara program Nabi mempersaudarakan. Nah, jadi cari kawan-kawannya dipertemukan, dipersaudarakan. Sehingga ada namanya dari Makkah Muhajirin Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini dipersaudarakan oleh baginda Nabi supaya kawan itu dengan seorang penduduk Madinah pribumi bernama Rabi'. Jadi dipersaudarakan, dikenalkan oleh Nabi. Ya, ikut saudara kamu kau dari orang Ansar. Suatu hari mereka cek si Rabi'. Ini menggambarkan betapa karakternya orang Madinah itu elok secara natural luar biasa. Kata si Rabi', Abdurrahman, ambo di Madinah ku punya sekian bidang kebun kurma. Jadi kalau suko ambagihan, kok lalu tanda tangan di materainya, begitu sekali. Tidak basa-basi dah Pak, tidak basa-basi. Betul tu. Ambo di Madinah ku ada punya sekian rumah. Jadi suko ambil bagian. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ada yang persaudaraan yang bukan karena pertautan darah, karena iman. Tidak masuk di logika kawan. Apa kata si Rabi? Abi ni ambo lebih dari dulu. Saya lihat, Nio ambo caraikan. Setelah masa iddahnya nanti nikahi dia. Sampai pada itu. Bagaimanakah respon jawaban dari Abdurrahman bin Auf? Hati dia mungkin manyo cepatlah tangan. Hati dia mungkin begitu. Tapi Abdurrahman bin Auf menjawab dengan jawaban harga diri. Terima kasih. Jazakallah khair. Terima kasih. Artinya si Rabi itu untuk mendapatkan pahala catat dengan keikhlasannya, bukan basa-basi. Dicatat oleh Allah. Tapi Abdurrahman juga punya harga diri yang dia berkata kepada saudaranya, sahabatnya Rabi, terima kasih, tapi tolong tunjukkan kepadaku di mana pasar di siku. Tunjukkan di mana pasar. Kurang lebih semangkali ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu nanti dapat dilihat. Kalau kita membaca buku Pak, baca sejarah, berapakah sisa harta benda yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf ketika meninggal? Triliunan, ada yang mengatakan sampai 16 atau 13 triliun dikonversikan dengan uang kita sekarang. Iya, kalau suatu ketika di Madinah itu panen kurma, orang petani bersemangat ini akan mendapatkan untung besar, wah ranca-ranca. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, di ujung musim kurma tadi datang cuaca yang mengakibatkan banyak yang busuk. Sedihlah petani, tidak akan mungkin terjual mahal. Datang Abdurrahman berencana ini akan membali sadonya dengan harga yang setingginya. Orientasinya bukan untung, orientasinya membantu. Sehingga petani tadi itu yang manuang saya senyum. Kurmanya dapat dinilai dengan harga yang tinggi. Si Abdurrahman bin Auf juga senang, bahagia karena ini bisa berbuat baik. Anan terjadi Bapak Ibu, di Bali sadonya masukkan ke gudang. Dan petani bahagia, Abdurrahman ikut bahagia, bisa membantu. Terjadi pandemi di daerah Yaman. Hebat virus tahap bakteri. Sampai pihak keluarga raja pun kena.
Tabib-tabib, dokter-dokter yang ada di daerah Yaman berusaha untuk mencari penangkalnya gitu. Eksperimen dilakukan, tak bisa-bisa. Yang pandemiko saja di mana? Datanglah satu di antara tabib melakukan eksperimen untuk mengobati ini. Buah kurma panen tahun ini yang dari Madinah, coba dimakan. Alhamdulillah, pandemi berkurang, dicoba ke keluarga lain. Eksperimen dilakukan, signifikan. Itu akhirnya cek raja di Yaman beli semua panen kurma tahun ini, beli dan berikan, serahkan, distribusikan kepada seluruh masyarakat, dan beli dengan harga yang setinggi-tingginya. Sadiah lo balik Pak Abdurrahman, sadiah lo balik, tak jadi merugi, baru untung aja baru. Begitu kalau Allah ingin memberi. Sampai kini Pak, sampai kini di Makkah, di Madinah tuh begitu. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Ayat berikut, waktu kita terbatas, ayat yang ke-9. Ini ayat yang menceritakan tentang sifat dan karakter orang Madinah secara asli. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah, yang mereka telah terlebih dahulu beriman. Pak, sebelum Nabi datang ke Madinah, ada sahabat Nabi namanya Mus'ab bin Umair. Allah tiba dulu dan menyebarkanlah Islam. Itulah sebabnya kenapa ketika Nabi datang disambut dengan meriah. Tala'al badru alaina, itu karena memang ada sahabat yang sudah mengislamkan kaum muslimin sebelumnya. Oleh karena itu orang Madinah ini yang mereka telah berislam itu yuhibbuna man hajara ilaihim. Orangnya mencintai pendatang, welcome dengan para pendatang. Ya. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Tidak, apa yang nampak di luar itu yang isi dalam hati. Kadang kan Pak dia awak kau ada di luar tu tidak tahu manisnya kan. Ada di dalam Allah alam. Entah pahit macam puan padu Allah alam. Orang Madinah tu tidak ada keciknya ada. Kalau tidak ada keciknya ada. Transparan. Tu cek lain Pak. Biarlah nyo kawan kau pendapat itu tidak. Macam itu kan. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang Madinah itu ithar, mendahulukan kepentingan saudaranya berbanding dirinya sendiri, walaupun inyo sendiri kebutuhannya masih banyak. Nabi Muhammad datang waktu hijrah tu tiba di Madinah. Satu orang barabui di rumah hambola. Dan nama amak begitu, dan bapak begitu. Baca Nabi memutuskan mereka salah kerja Nabi. Kamu tombol berhenti ada situ tombol lalu. Ini salah saya untuk lain di malam itu untuk. Ternyata unta ini ya, persis berada pada satu orang gaib, namanya adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Tidak orang kaya ni Pak, sederhana. Ya, berkamar rumahnya besar aja. Tidak berkamar-kamar lah mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kegirangan bahwa rumahnya dijadikan sebagai tempat persinggahan Nabi, ya mungkin sawalam itu tidak lalu aja Pak. Sesuai dengan kemampuannya nya khidmah, nya layani, nya servis ya terbaik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini warga Madinah. Jadi warga Madinah ini dia sangat welcome. Kalau tidak percaya Pak sampai kini, siapa di antara bapak ibu-ibu yang lah pernah pergi haji, pergi umrah, coba tanya, mana yang lebih nyaman beribadah di Masjid Nabawi di Madinah atau di Masjidil Haram di Mekah? Rata-rata menjawab di Madinah tenang. Di Madinah tu dia tak bayang-bayang dia kini Ustaz.
Betul. Oh, kalau di Makkah Pak Ustaz kan duduk berzikir baru nanti pun polisi. Tarik ya haj. Jalan. Kemudian dia awak di pasar tu ayangi itu kare-kare sesuai kau. Mungkin ada beberapa faktor, di antaranya kalau Madinah itu kan lurus saja Pak mau dia kau. Jadi lama membaginya tapi apa-apa lain tapi ibu-ibu. Menghadap Ka'bah kan? Tapi kalau di Masjidil Haram itu kan dari siku maduk ke Ka'bah, dari situ ada kemari, dari situ paringkar kan. Dan orang kalau tawaf tentu harus bergerak tarik kok tiba kok ada baranti sakut songguan 20-30 orang itu tentu tersandek ke belakang. Itulah sebabnya ini harus bergerak tarik. Dan bahasa orang Arab agak kare-kare lah kasar kan menurutnya mungkin. Jadi tidak nyaman kita beribadah. Itu diantaranya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu ratu-ratu jamaah umroh, jamaah haji memberikan pandangan yang seperti itu. Oh iya Pak Ustaz, kalau ada masalah ditunjukannya wak sampai tuntas. Kalau di Madinah cuek saya orang, di Makkah cuek saya orang. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Jadi ada satu hadis Nabi, hadis sahih. Dan itu melukiskan, menggambarkan tentang nyamannya di Madinah ini karena masyarakatnya dan alamnya. Nabi pernah bersabda, solat di Masjid Nabawi itu pahalanya besar, lebih dari 1000 derajat. Sembahyang wak sekali di rumah, cik siapa? Sembahyang wak mau di maghrib tadi kita berjamaah 27 apa? 27 derajat. Sekali kita sembahyang di Masjid Nabawi 1000. Banyak tak? Satu kali kita salat di Masjidil Haram 100.000. Satu kali kita salat di Masjid Al-Aqsa di Palestina 500. Angka-angka itu benar adanya, itu keluar dari bibir baginda Nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kan kalau di Madinah 1000, di Makkah 100.000, kan jauh bedanya tuh Pak, jauh bedanya. Lalu bagaimana filosofinya, asbabul wurudnya atau sejarahnya, backgroundnya itu keluar dari bibir Nabi? Ini mereka Pak, orang-orang muhajirin yang datang dari Mekah lalu menetap tinggal di Madinah. Lah sekian lama di situ. Jadi ketika Nabi ingin mengajak pulang kampung, ayolah ke Mekah umrah Pak. Masyarakat muhajirin tadi itu enggan, tidak mau. Pertama jauh jaraknya, yang kedua kredit misalnya, sehingga pada tidak mau pergi untuk pergi ke Mekah. Lalu kemudian Nabi ingin memotivasi dan mendorong mereka supaya ikut dalam kafilah untuk pergi pulang kampung ke Mekah. Maka Nabi mengatakan, solat di Masjid Nabawi itu jauh lebih hebat pahalanya, 100.000 derajat berbanding solat di sini 1000. Dengan ungkapan itu tentu bergairah kembali muhajirin untuk datang pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Saking lamanya di Madinah Pak, kelamaan itu menunjukkan bahwa nyamannya di Madinah, masyarakatnya welcome, friendly, cool. Ini yang dilukiskan ya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuqassuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi Bapak Ibu, pemberinya masyarakat Madinah yang tadi disebutkan penduduk Ansor itu nyendak beretong, ya habis beko. Dengan begitu pula itulah Allah memberikan kepada mereka juga tidak berhitung ganjaran yang Allah berikan sampai gini Pak, sampai gini. Jadi di daerah Saudi itu ada namanya Sulaiman Ar-Raji.
Ada Tawir Rajhi Bank, dia punya bank, dia dulu orang sederhana, masuk ketek-ketek Pak, dia cerdas, orang sederhana, orang miskin, tapi Allah anugerahkan kemampuan untuk utaknya encer sehingga masuk perguruan tinggi, menjadi pakar ekonomi syariah, ekonomi Saudi Arabia, pakar ekonomi, sehingga dia punya bank namanya Rajhi Bank, banyak aset-asetnya. Kalau menyumbang masjid, nak boleh dia awak dapat membuat WC sekian orang atau sekian koordinat gitu. Dia menyumbang masjid itu 3 buah, ini pribadi tu, begitu. Kalau dia menyumbang, dia punya kebun korma di daerah Qasim. Qasim ini satu provinsi di Saudi Arabia. Itu kebun korma masuk rekor dunia, muri. Kalau di awak di Indonesia muri namanya kan. Kalau di dunia ada pula rekornya. Jadi kebun korma terluas di dunia aja punya tu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau 1 tahun 12 bulan berbuah kurma, paket, jual bali segala macam, datang bulan Ramadan, sabulan panuah, itu produksi kurmanya itulah yang didistribusikan ke masjid halal yang di Masjid Nabawi, di Masjid Haram, didistribusikan. Pokoknya sebulan itu adalah itu kontribusinya, ndak ada membali, ndak ada perai, diserahkan kepada orang-orang yang berbuku. Para banyak hebat. Sulaiman Ar-Raji. Bapak Ibu hadirin sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini persoalan keyakinan. Bila kita meyakini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita, tentu kita pun tidak akan sungkan untuk memberikan kepada yang membutuhkan. Terakhir pembahasan kita Bapak Ibu, ayat yang ke-10 dari surah ini. Kita sudah jelaskan bahwa ada satu klaster namanya muhajirin, pendatang, orang Makkah datang menjadi tamu di Madinah, namanya klaster muhajirin. Tuan rumah, pribumi, orang-orang Madinah diistilahkan dengan orang Ansor. Kebaikan mereka, kebaikan mereka tadi mencintai orang yang datang, yang isi hati mereka sesuai dengan apa yang mereka sebutkan, dan ithar, mendahulukan kepentingan saudaranya berbanding diri mereka sendiri, walaupun diri mereka masih banyak kekurangan kebutuhan. Lalu ada segmen yang ketiga, atau yang disebut dengan klaster yang ketiga. Ada muhajirin kan, ada ansar. Klaster yang ketiga adalah Allah sebutkan pada ayat yang ke-10, walladzina ja'u min ba'dihim. Adapun orang-orang yang datang kemudian. Yang datang kemudian itu Pak, setelah generasi sahabat ini ada namanya anak-anaknya, disebut generasi tabi'in. Itu yang datang kemudian. Bapak Ibu, Nabi pernah bersabda mereka, periode yang terbaik itu zamanku. Zaman sahabat berarti kan, khairul quruni qarni, sebaik-baik periode masa zamanku. Itu sebabnya Pak, di mana-mana kan kita mendengar kita ingin jadikan masyarakat Padang menjadi masyarakat madani. Madani itu yang ada di Nabi situ dulu, itulah dia Madinah. Yang ada muhajirin, yang ada ansar, berdampingan, saling, Masya Allah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, jangan anggap, kalau masyarakat madani itu berarti tidak ada orang kafir. Ada. Di zaman Nabi itu ada orang Yahudinya, ada orang kafirnya. Masyarakat madani yang di zaman Nabi itu, apakah tidak ada orang munafik? Ada orang munafik. Tapi tentu tidaklah mayoritas, lebih banyak pulainya tidak. Ya, ini tetap adalah yang minoritas. Adapun orang-orang yang datang kemudian, termasuk kita ini orang yang datang kemudian. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Kita yang datang setelah itu tentu mungkin banyak kali kekurangan-kekurangan, tidak lagi seperti muhajirin dan ansar. Kita disuruh berdoa kepada Allah, doanya begini, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kami. Kami punya banyak kekurangan, mereka banyak kelebihan. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kita juga diperintahkan Allah supaya ikut mendoakan saudara-saudara kita yang sudah duluan beriman.
Bapak Ibu, inilah diantara dalil yang membolehkan kita meminta ampunkan kepada orang lain. Kan ada pula diantara kita yang tidak setuju. Allah menyuruh kita untuk meminta ampun kepada Allah, minta ampunkan kepada Allah guru-guru kita, syekh min masyayikhina ataupun yang lain. Ini sampai. Ini buktinya, ini dalilnya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Allah menasihatkan jangan sampai ada dalam hati kita ghil. Ghil itu Pak, rasa iri, rasa hasad kepada sesama orang beriman. Masih dalam bentuk perasaan, belum dalam bentuk kita menzalimi orang, itu pun sudah dilarang. Ya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan sampai ada rasa hasad iri diri kita terhadap orang-orang beriman lainnya. Setan itu sangat pandai untuk mengganggu hati kita. Dia buat ya, yang membuat kita iri itu bukan orang jauh, tetapi adalah sesama orang beriman, satu masjid, satu musalla, bukan pada orang yang jauh. Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Jadi oleh karena itu ini suatu arahan yang Allah sampaikan kepada kita sebagai generasi yang datang kemudian untuk selalu minta ampun kepada Allah dan mendoakan yang sudah terdahulu beriman, ya. Dan jangan sampai ada hasad iri di dalam hati-hati kita, karena itu akan merusak komunitas dan juga merusak dari amal-amal kita. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, waktu juga yang membatasi kita. Waktu azan Isya sudah masuk, dan insya Allah dalam kesempatan yang lain kita akan sambung kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.